Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia untuk Bapak Ibu semuanya. Ini pertemuan pertama kita. Mohon izin sebentar, ada telepon. Mohon maaf Bapak Ibu, kita lanjutkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertemuan pertama kita. Biasanya yang pertama itu kadang terasa canggung ya Bapak Ibu. Kok bisa canggung itu seperti apa? Indikatornya kan kita masih komunikasinya masih belum belum intens ya, di grup masih kita agak kaku-kaku, tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian ini di daerahnya sudah saling kenal nggih? Sudah saling kenal atau baru pertama juga ketemu? Baru pertama, Bapak. Baru pertama. Oke. Bapak Ibu izin kita mulai hari ini pastinya kenalan dulu ya. Jadi hari ini kita agendanya itu eksplorasi konsep. Tadi saya sudah ngecek Bapak Ibu. Mungkin ada yang masih terlewat ya untuk di modul 1.1 nanti Bapak Ibu bisa dibuka kembali. Sampai terakhir untuk tugas mandirinya Bapak Ibu membuat rekaman, bisa audio atau video yang diupload. Tadi sudah 5 yang sudah mengirim. Dan jangan lupa untuk tugas atau link yang Bapak Ibu simpan di drive itu untuk aksesnya dibuat untuk semuanya ya, atau anyone with the link, karena kalau tidak dibuka itu nanti kami tidak bisa masuk untuk melihat. Mohon izin untuk share screen. Sudah nampak ya Bapak Ibu? Aman ya? Aman Pak, sudah tambah. Oke. Tapi ini kurang besar ya. Kalau di saya sudah saya play tapi di tampilan belum. Kita besarkan. Bapak Ibu, untuk kali ini pertemuan kita yang pertama di modul 1.1 eksplorasi konsep. Ini spesial di eksplorasi konsep karena di modul yang lain, modul 1, 2, 3 itu hanya ada satu kali eksplorasi konsep yang kita untuk pertemuan virtual. Jadi kita masih ada kurang lebih 10 modul ya, 10 kali 2 berarti. 1 sampai 14, 21, 23, 33 sampai 33. Berarti kurang lebih kita nanti 20 kali pertemuan lagi melalui tatap maya. Jadi semoga nanti ke depannya Bapak Ibu tetap konsisten, nggak bosen, tetap semangat. Intinya yang penting itu, dan harapan terbesarnya nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan semua kegiatan ini dan lulus. Bapak Ibu, untuk pertemuan siang ini ada 2 jam yang harus 2 jam pelajaran ya yang kita selesaikan, yaitu tentang refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nanti setelah saya nanti Bapak Ibu memperkenalkan diri ya, satu orang nanti minimal 1 menit menyampaikan tentang dirinya. Oke, ini saya Agus Setiawan. Tempat tanggal lahir saya 29 September 1997. Saya guru PJOK Bapak Ibu di SMP 1 Juwana. Untuk tugas tambahannya saya wakil kepala sekolah di SMP 1. Jadi guru tahun 2011. Jadi waktu itu 2011
Pertama penempatan saya di SD, jadi kemudian saya mutasi atau melimpah di SMP. Lewat pendidikan saya S1 di Universitas Negeri Semarang, masuk 2006 dan lulus 2010. S2-nya di UNY tahun 2015 sampai 2017. Kemudian di 2018 PPG di Universitas Negeri Semarang, dan pengalaman PP Angkatan 4 tahun 2021. 2021 itu angkatan yang keempat. Itu dulu waktu angkatan 4 ini masih 9 bulan dan loka karyanya itu sampai 10 kali. Kemudian saya mengikuti rekognisi di angkatan 8 dan juga fasil di angkatan 8. Kebetulan di angkatan 8 saya mendapatkan tugas di Kabupaten Kebumen. Selesai Desember kemarin, dan ya sebenarnya tidak disangka tahun ini sebenarnya agak pengen mengurangi kegiatan, malah dapat panggilan lagi. Alhamdulillah tetap dilaksanakan. Kemudian saya juga sedang mengikuti pendidikan PPKG PJOK di angkatan kedua, dan ini mendapatkan tugas lagi di angkatan 11. Dan kebetulan di angkatan 11 ini kalau tidak salah semua fasil itu hanya satu kelas. Satu kelas, jadi mungkin lebih efisien ya. Kalau angkatan 8 kemarin itu sampai 2 kelas. Jadi kalau rukol itu selesainya kalau jam 1, selesainya jam 6 lebih. Kalau mulainya jam 3 bisa sampai jam 9 kalau 2 kelas. Selanjutnya untuk paket modul 1. Ini saya bacakan sekilas saja ya. Seperti judul di awal itu refleksi filosofi pendidikan Indonesia menurut Gadjar Dewantara. Bapak Ibu nanti kemarin sudah mengikuti asinkronus di paket modul 1 atau penugasan mandiri dengan menonton 2 video kalau tidak salah. Yang pertama itu tentang video pembelajaran ya, pendidikan di era kolonial. Selanjutnya, Bapak Ibu di sesi ini nanti kita akan sedikit berdiskusi dan menyampaikan apa yang sudah Bapak Ibu mungkin baca sekilas atau mungkin belum sempat, tidak apa-apa, belum sempat buka, tapi mungkin pernah dengar dari teman-teman yang mungkin di sekolahnya sudah pernah mengikuti pendidikan guru penggerak, atau Bapak Ibu sudah mengerjakan PMM, atau Bapak Ibu ini ada yang sudah mendapatkan gelar baru ya, SPD PMM gitu mungkin, karena sudah menyelesaikan PMM-nya. Di PMM juga kan tidak jauh beda dengan materi yang ada di guru penggerak. Selanjutnya kompetensi lulusan yang dituju, Bapak Ibu nanti mampu memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Ini di modul 1 yang diharapkan nanti kompetensi lulusannya adalah. Selanjutnya guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi dan mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Itu untuk kompetensi lulusannya, kita skip terlalu banyak kalau dibaca semua. Ini kurang lebih agenda. Kita nanti fleksibel saja nih Bapak Ibu, fleksibel. Yang penting nanti kita bisa komunikasi dengan baik, kita saling berbagi. Oke, ini ada sedikit ice breaking-nya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat ini. Oke, Bapak Ibu mungkin pernah melihat, atau coba Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat. Kalau Bapak Ibu menemukan 3 hal yang janggal, coba dituliskan di kolom chat. Ada 3 hal yang janggal di gambar tersebut. Coba, atau kurang besar ya, tak besarkan lagi. Bisa nggak ya? Besarkan lagi biar kelihatan. Silakan tulis di kolom chat Bapak Ibu, coba apa yang menurut Bapak Ibu janggal di video tersebut. Di gambar.
Pak Andi, posisi baju, sepatu, posisi piring. Oke. Ada lagi yang lain? Sepatu di atas rak. Sepatu ada di rak piring paling atas. Ya, sepatu tidak, baju di tirai. Oke. Ada lagi yang janggal? Oke, kita perhatikan bersama ya. Yang janggal. Baju, sepatu, kulkas. Ya. Baju ada di dapur, betul. Oke, kita dari samping kanan dulu ya. Dari samping kanan ini. Ini kalau sudut pandang saya ini juga kulkas, Bapak. Ini semacam kulkas. Apa ya, kayak raknya ini kayak kulkas. Ini yang janggal 1, 2, lebih dari 3 ini. Sepatu. Ya, sepatu betul. Sepatu kok di atas rak. Yang selanjutnya adalah baju. Baju ini senada dengan tirai ya. Jadi baju ini ada dijadikan tirai. Ada lagi satu. Ini wastafel. Ini apa namanya? Keran airnya. Keran airnya ini lampu belajar. Ini kalau saya menemukan ada 4 yang janggal. Kalau piringnya ini ada tempatnya. Kalau ini ada tempatnya sehingga nanti ini bisa berdiri. Oke. Siap. Terima kasih Bapak Ibu untuk breaking singkatnya ini. Kita lanjut sebelum ke tujuan. Kita ke perkenalan dulu. Ya, karena kalau kata pepatah lama yang sering disampaikan itu kalau tidak kenal maka tak sayang. Oke, Bapak Ibu, tadi saya sudah menyampaikan perkenalan saya. Sekarang silahkan Bapak Ibu, ini ada dua kelas ya, 2 PP ya, berarti 2 kelompok PP. Saya pengen dari PP-nya dulu yang mungkin menyampaikan perkenalan dari Bu Astia. Silahkan Bu Astia. Halo, Bu Astia ada nggih? Pak, ada. Sebentar Pak, sebentar. Ya. Saya on-kan dulu, maaf. Iya. Iya Bapak. Selamat siang Pak Agus dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Astia Meilinda Supriyadi. Di sini saya sebagai PP Angkatan 11, yang sebelumnya saya menjadi guru penggerak Angkatan 5. Saat ini saya bekerja sebagai guru BK di SMP Negeri 1 Bawen, Kabupaten Semarang. Gitu perkenalannya. SMP apa SMA Bu? SMP Negeri 1 Bawen. Iya. Siap. Sudah mengajar berapa tahun Bu? Berarti ini totalnya hampir 12 tahun, tapi 6 tahun di Magelang dan ini berjalan 5 tahun sekian bulan di Bawen. Terima kasih Bu Astia, mohon pendampingannya untuk teman-teman ya. Baik. Iya. Selanjutnya Bu Eni Sofia ada ya? Ibu-ibu nih ini. Bu Eni Sofia sedang kesulitan untuk gabung karena device-nya sedang error katanya. Mau mencoba lagi, baru berproses Bapak. Oke. Terima kasih. Kita lanjut ke CGP-nya Bu Astia nih. Ya, saya urutkan dari atas saya. Bu Titin, silakan Ibu Titin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ibu Titin Agustiani Musliha. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Tuntang. Kebetulan saya, kalau Bapak guru olahraga, saya guru PPKN, Pak. Oke. Ya, Siap. terima Sudah kasih. berapa tahun Bu di sana Bu? Kalau mengabdi di sini sejak tahun 2015. Pertama kali mengajar? Pertama kali mengajar langsung di sini, Pak. Oke. Guru tamu, GPT di sini. Siap. Oke, Bu Titin terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, Bu Nunung atau Bu Nunung, silakan Ibu Nunung. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Nunung Vika Amalia, biasa dipanggil Vika. Saya dari SMK Negeri 1 Bawen. Saya mengampu mapel IPAS. Oke, Maten, Pak. Ya, terima kasih. Ini masih di sekolahan ya Bu? Masih. Masih ya. Kalau SMK jam 3:30 ya? Jam 3:30, nggih Pak. Selanjutnya Bu Hesilia Arta Putri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesilia Arta Putri, mengajar di SD Negeri Kandangan 4, dan saya mengajar di kelas 4 SD, Pak. Terima kasih. Sama-sama Bu Hesilia. Sudah berapa tahun Bu? Dari sejak 2015, sudah 9 tahun ini, Pak. Semangat Bu ya. Yeah. Bu Susanti, ini tetangganya Bu Hesilia ya? Bu Susanti. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Susanti. Saya mengajar di SD Negeri Kandangan 01. Kebetulan saya mengajar di kelas 1, Pak. Dan sudah 10 tahun di sini, mengajar di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesan-kesannya ngajar kelas 1 gimana Bu? Wah, banyak Pak, unik. Kelas 1 itu karena masih ini ya, dari TK kadang masih ya banyak lah Pak, banyak macam anak-anaknya, kadang masih ada yang rewel, masih ada yang nangis, bahkan ada ngamuk, berantem, macam-macam Pak. Kalau kelas Harus 1 sabar. SD itu butuh kesabaran ekstra ya Bu ya? Iya, benar sekali Bapak. Ya. Saya dulu pas ngajar SD itu paling tantangan paling berat itu kelas 1 SD. Mbak Rizky itu harus gendong satu-satu. Iya, betul Pak. Benar-benar sabar. Bu Afni, silakan Bu Afni. Maaf Bapak, ini Ya, ada permasalahan kemarin itu. Pak Ikhwan itu kan sebagai CGP-nya Bu Eni Sofia satu sekolahan. Kemudian kami diminta untuk bertukar, sudah menuliskan di data. Tapi ternyata gitu. sama koordinator PP kami itu saya dan Bu Eni Sofia itu CGP-nya hanya ditukar saja begitu. Jadi yang harusnya Bu Lailatul itu CGP saya akhirnya ke Bu Eni. Hanya saja data dari pusat itu masih data lama. Jadi mohon dispensasi dulu. Ini kami sedang berkoordinasi dengan koordinator PP kami. Begitu Bapak. Jadi sementara Pak Ikhwan menjadi CGP saya dan Bu Laila jadi CGP Bu Eni. Sementara begitu Pak. Iya. Siap, Bu. Terima kasih. Ini berarti yang perkenalan Pak Iwan dulu ya berarti ya. Atau Bu Eni, silakan Bu Eni ingin menyampaikan, monggo Bu. Nggih, Bapak, terima kasih. Nyuwun pangapunten tadi terkendala sinyal baru bisa bergabung. Betul yang disampaikan oleh Bu Astia Bapak bahwa CGP kami bertukar karena Pak Ikhwan dengan saya itu satu sekolah di SMA Negeri 2 Ungaran. Kemudian kami sudah berusaha untuk menghubungi
admin, kemudian menghubungi koordinator dan juga menghubungi ini Pokja, ketua Pokja, dan insya Allah di LMS kami sudah bertukar, akan tetapi mungkin seperti yang disampaikan Bu Astia tadi memang masih ada sedikit kendala karena ada yang yang hanya ditukar saja gitu namanya, tapi belum secara menyeluruh, ngoten Bapak. Ya. Mohon Ini izin berarti- memperkenalkan diri Nggih. Bapak, saya Silakan, Bu silakan, Eni Bu, nggih. Sofiana, nggih. Nggih. Biasanya dipanggil Bu Sofi, Pak. Saya Nggih. dari SMA Negeri 2 Ungaran. Saya bergabung dengan PP Angkatan 11 ini, saya dari CGP Angkatan 7. Ngoten, terima Siap. kasih. Terima kasih. Nggih, Bapak. SMA 2 Ungaran itu kalau sama SMA 1 dekat apa jauh, Bu, ya? Dekat, Bapak. Dekat ya? Iya. Dulu saya PPL itu di SMA 1 ke belakang MTS daerah Nyatnyono apa ya? Wah, Dulu. itu rumah saya itu, Pak. Nyatnyono Desa situ, saya iya, Bu? itu. Nggih. Dulu PPL di situ, Bu. Di MTS kecil, kelasnya hanya 6. Nggih. Betul, nggih. Betul, Daerah Bapak. situ. Nggih. Nggih. Dekat rumah saya itu di Iya. desa saya itu, Pak Nyatnyono itu. Nggih, nggih, Monggo malah di mampir situ, Bu. pinarak. Nggih. Oh, siap, Bu. Ini berarti selanjutnya CGP-nya Bu Astia, Pak Iwan ya berarti ya? Iya, Bu Ya, silakan. Astia, Pak Iwan, saya Bu Lailatul. Ya, silakan Pak Dari Iwan. SMK Bawen. Nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun Bapak. Nggih. Mohon izin perkenalkan saya Ikhwan Irianto untuk tempat tugasnya di SMA Negeri 2 Ungaran. Saya jadi guru sudah cukup lama, tapi dulu di swasta. Itu di SMA Tunas Material Ungaran itu 2005, terus saya pindah di SMA 2 Ungaran karena P3K itu tahun 2023, Bapak. Angkatan. Matur nuwun. Nggih. Berarti pengangkatan yang tahun kemarin, Pak ya? 2023 Iya, kemarin. 2023. Kebetulan kemarin suruh mendaftar sama Bapak Kepala. Pak Iwan coba mendaftar CGP. Siapa? Saya laksanakan tuh. Akhirnya bisa sampai saat ini berkat bimbingan Bu Sapi juga Pak kemarin itu. Dan kebetulan kalau kemarin PP-nya jadi satu yang Bu Sapi, akhirnya tuh takutnya Nggak kena boleh ya harusnya, Bu? laporan Nggak gitu. boleh ya? Iya, Bu. Nek di Pati angkatan kemarin berarti 10 ya. Ada satu SMA itu 12 yang lolos CGP. Jadi kepala sekolah saya itu dapat 2 CGP satu sekolah. Jadi saking banyaknya yang lolos itu di SMA tersebut. Terima kasih Pak Ikhwan. Selanjutnya ini CGP-nya Bu Sofi ya, dari pertama Bu Laila dulu aja deh. Nah, silakan Bu Laila. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, mohon maaf ya Pak, izin karena saya juga sama Dulmen satunya. Perkenalkan, nama saya Lailatul Oktavia, biasa dipanggil Bu Via. Saya asal sekolah dari SMK Negeri 1 Bawen. Di SMK Bawen saya mapel, bukan mapel sih ya Pak, ya mapel BK, bimbingan konseling. Itu. Satu sekolah sama Bu Nunung ya berarti ya? Ya, saya dulu muridnya Bu Sofi, Pak. Halo, di SMA 2 saya, Bu. Sekarang jadi teman ya? Iya, sepertinya saya belum tuntas, Bu, masih remedi. Jadi harus ikut jenengan lagi. Siap. Terima kasih Bu Laila. Selanjutnya Pak Indra. Silakan Pak Indra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agus, selamat siang Bu Eni Sofia. Nama saya seperti yang tertera di layar, Indra Alfitrotul Mutakin. Tempat tugas saya di SD Negeri Kawengen 02 sejak tahun tahun pelajaran 2012-2013. Jadi sudah kurang lebih 12 tahun. Terima kasih Pak. Siap. Mengampu mapel atau guru kelas Pak Indra?
Di SD Negeri KW 2 saya mengampu di kelas, tepatnya di kelas 6 gitu. Oke Pak Indra, terima kasih Pak Indra. Selanjutnya Bu Nur Hidayati, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agus, Bu Eni. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Hidayati. Saat ini saya bertugas di SD Negeri Gedang Anak 03. Gedang Anak 03. Nggih. Sudah sejak kapan Bu? Di Gedang Anak 03 dari 2022 Bapak. Sebelumnya? Sebelumnya saya mengajar di swasta mulai dari 2005. Sudah senior banget Bu ya. Seangkatannya Pak Ikhwan ini berarti. Siap, terima kasih Bu Nur Hidayati. Selanjutnya Bu Dina, benar ya masih ada Bu Dina? Atau Bu Dina ini ikut kita enggak Bu ya? Enggak ya? Bu Sofi. Berarti yang CGP-nya Bu Sofi itu Pak Indra, Bu Laila, Bu Nur Hidayati, Pak Saiful Amri, sama Pak Andi ya? Betul ya? Oke, berarti ini kita ke Pak Saiful Amri. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Agus. Yeah. Perkenalkan nama saya M. Saiful Amri untuk tempat tugas yaitu di SD Negeri Keji, Ungaran Barat. Mengampunya guru kelas, tepatnya kelas 6. Oke. Terima kasih. Keji. Itu bacanya Keji ya Pak ya? Iya, Keji. Keji. Okay. Keji. Siap. Yang terakhir Pak Andi Wahyu Cahyo Utomo. Monggo Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Agus. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sebelumnya mohon izin Pak Agus, tadi saya terlambat bergabung ke Meet karena ada koordinasi sebentar dengan wali kelas terkait penerimaan rapot hari Sabtu. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Andi Wahyu Cahya Utomo. Saya berasal dari SMP IT Cahya Umat Bergas. Di sekolah saya mengampu mata pelajaran Bahasa Jawa. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Andi. Oke Bapak Ibu, terima kasih sudah memperkenalkan diri masing-masing. Harapannya nanti kita semakin dekat ya. Jadi kita saling istilahnya berkomunikasi dengan baik satu sama lain, dan ini satu kelas ini harapannya nanti saling kompak ya. Kalau ada apa-apa mungkin bisa saling koordinasi satu sama lain, saling support, saling mendukung, dan kita masuk bareng. Harapannya besok bisa keluar bareng, lulus bareng. Jadi kalau ada hal yang perlu diselesaikan bareng-bareng, kita nanti bersama-sama di kelas ini. Dan ada hal yang baru di angkatan 11 ini ya, LMS-nya itu menggunakan PMM. Nah, ini kalau yang lalu kan menggunakan SIM PKB ya. Jadi ada beberapa perubahan tampilan, walaupun memang tidak terlalu banyak karena substansinya sama. Bapak Ibu, kita lanjut ke agenda berikutnya. Ini saya buka dulu. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini, nanti kita sampai 2:30 ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu diharapkan nanti mampu memberikan perspektif reflektif, kritis tentang pemikiran, filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara melalui forum diskusi ini. Idealnya kita mengikuti sesi ini setelah Bapak Ibu menyelesaikan atau melalui asinkronus di modul 1.1 sampai mengirimkan atau mengunggah video. Tetapi
saya bisa memahami Bapak Ibu, kesibukan Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini itu memiliki banyak tugas tambahan di sekolahan ya, banyak tugas tambahan di sekolahan dan mungkin juga baru dengan LMS-nya ini, jadi mungkin agak apa ya, kalau mau membuka ini yang mana masih belum terlalu familiar. Nanti sambil jalan aja, nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan materi yang ada di modul 1.1. Bapak Ibu juga memberikan komentar atau tanggapan yang ada di kolom diskusi. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan di situ ada komentar dari teman CGP yang lain bisa di reply atau dikomentari. Untuk skenarionya nanti kita akan menuliskan, Bapak Ibu mengisi di Padlet yang sudah saya siapkan. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan dengan beberapa pertanyaan pemantik. Ya, setelah itu nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan dan mengkonfirmasi perspektifnya masing-masing dari sudut pandang masing-masing terkait apa sih filosofi pembelajaran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kok bisa sampai sekarang itu masih digunakan? Padahal kan itu sudah lama. Kok sampai sekarang masih digunakan lagi, itu kira-kira kenapa? Selanjutnya nanti kita membuat kesepakatan. Nah, ini template yang sudah ada ini Bapak Ibu. Harapannya nanti Bapak Ibu nanti bisa berpendapat ya. Semuanya bisa menyampaikan pendapat jika waktunya juga memungkinkan, menyampaikan pendapat dan memiliki pikiran yang terbuka serta saling menghormati pendapat dari teman yang lain. Jika ada peserta yang berbicara, maka nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan. Dan Bapak Ibu nanti bisa berpendapat ketika setelah dipersilakan, bisa raise hand untuk memberikan tanda atau sinyal. Selanjutnya berpartisipasi penuh. Kalau saya pribadi, Bapak Ibu tidak, harapannya bisa hadir secara penuh. Secara penuh itu di sini fisiknya dan juga pikirannya. Karena kadang fisiknya ini di depan laptop, tapi pikirannya ini ngejak ke yang lain atau mikir yang lain. Ini seringnya kan seperti itu. Tetapi kalau memungkinkan, Bapak Ibu bisa hadir penuh, on cam terus. Tapi kalau memungkinkan, kalau memang tidak memungkinkan, Bapak Ibu sedang perjalanan atau memang sedang mengikuti beberapa kegiatan yang berbarengan, ya berbarengan, silakan nanti bisa menyesuaikan saja. Yang penting nanti komunikasinya bisa berjalan dengan baik, ya. Diskusinya juga bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya nanti Bapak Ibu mengikuti sesi kelas dengan gembira. Nah, ini yang paling penting. Kenapa kok harus gembira? Bapak Ibu ketika menjadi siswa dulu di kelas itu kan pasti pengen kangen dengan guru yang ngajarnya enak ya. Kangen dengan suasana kelas yang gembira, dengan guru yang ngajarnya gembira, dan ini harapannya nanti Bapak Ibu juga di kelas ini kita saling support untuk membuat suasana kelas kita, suasana pertemuan kita ini gembira. Selanjutnya ada tambahan, kalau on atau off cam ini kalau saya fleksibel Bapak Ibu silahkan, tapi harapannya kalau memang Bapak Ibu ready bisa di on cam tidak apa-apa. Kita lanjut ke ini, tadi sudah ternyata ada revisi, saya malah baru tahu ini Bapak Ibu. Oke, ini adalah pertanyaan pemantik yang Bapak Ibu nanti bisa jawab. Saya akan kirimkan link Padletnya di chat ya, kolom chat ya. Saya kirim di kolom chat. Sebentar. Bapak Ibu bisa cek di kolom chat. Oke, sudah Bapak Ibu. Bisa diakses di kolom chat. Ada 4 pertanyaan. Ya, Bapak Ibu nanti ini tampilannya seperti ini. Kita close dulu.
tampilannya seperti ini. Oke, sudah nampak nih Bapak Ibu. Ini, Bapak Ibu bisa menambahkan. Bisa dijawab enggak ya? Coba, atau saya salah setting. Saya tak coba membuka melalui akun yang lain. Tidak bisa dijawab ya? Bentar. Settingannya salah ini. Sebentar Bapak Ibu. Kayaknya settingan saya salah ya.
Mohon maaf Bapak Ibu, ini kita pakai link yang baru saja ya, yang di bawah. Silakan Bapak Ibu bisa mengakses. Saya salah apa ya? Isi template-nya salah. Ini bisa kayaknya. Coba lagi. Oke, Bapak Ibu bisa ngeklik tanda plus di bawah ini ya. Ini belum saya share nih, sorry. Belum saya share. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu bisa menuliskan pendapatnya ya dengan mengklik tanda plus. Oke, sambil saya putarkan musik ya. Oh iya, Bapak Ibu bisa dikasih nama di bawahnya ya, atau di atasnya. Bisa.
Oke, sambil menunggu lengkap, saya bacakan nih Bapak Ibu. Saya akan membacakan, Bapak Ibu bisa sambil layah-layah. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Anda? Nah, yang pertama, mendampingi anak mencapai potensi terbaiknya. Makna menuntun dalam proses pendidikan adalah mengantar dan mendampingi anak untuk mencapai tujuan dengan bimbingan sesuai dengan kodratnya, khusus Santi. Makna menuntun dalam proses pendidikan bagi saya, seorang pendidik adalah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan dalam proses pembelajaran. Nur Hidayati. Bu Haselia mengarahkan atau membimbing anak agar mencapai potensi. Oke, bersama. Menuntun, mengarahkan, membimbing, melatih anak untuk menggali potensi, minat, bakat supaya berkembang dengan baik. Menuntun dalam proses pendidikan. Menuntun memiliki makna penting sebagai panduan atau arahan yang diberikan untuk tumbuh dan berkembang secara positif. Pak Ikhwan. Pak Andi, proses mendampingi, menguatkan, mengarahkan potensi yang ada pada diri murid agar tumbuh maksimal. Menuntun juga merupakan proses penteladanan. Oke, Pak Andi, nah, silakan. Pak Andi ada ya ini ya? Pak Andi? Ada Bapak. Oke, silakan Pak Andi bisa menyampaikan apa ya? Saya tertarik menyampaikan pendapatnya tentang pertanyaannya pertama. Silakan Pak Andi. Jadi memang menurut saya menuntun itu adalah proses mendampingi, proses menguatkan potensi yang ada dalam diri anak agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan potensinya. Nah, agar potensi itu bisa tumbuh, maka tidak hanya berhenti pada anak sebagai objeknya atau subjeknya, tetapi juga guru. Dalam hal ini, guru perlu menjadi teladan, perlu menjadi contoh agar potensi-potensi itu bisa tumbuh secara holistik. Artinya tidak hanya sekadar dari sisi materi atau pembelajaran, tetapi dari segi budi pekerti, kemudian sopan santun, kemudian karakter itu bisa tumbuh salah satunya dengan penteladanan dari seorang guru. Nah, proses penteladanan ini juga merupakan proses menuntun begitu, menuntun anak agar bisa mengembangkan potensinya lebih maksimal. Begitu Pak, menurut saya. Ya, terima kasih Pak Andi. Ya, setuju dengan Pak Andi. Jadi kita itu menuntun, membimbing peserta didik kita itu tidak hanya, kalau yang disampaikan Pak Andi mungkin tidak hanya kognitifnya saja ya Pak ya, tidak hanya kognitifnya saja atau psikomotoriknya saja, tapi juga afektifnya juga, budi pekertinya juga. Jadi secara holistik seluruh kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa itu juga bisa tercapai dengan baik. Terima kasih Pak Andi. Ini kita lanjut ke Pak Saiful Amri. Ini menuntun dalam proses pendidikan bermakna sama. Menuntun adalah membimbing, mengarahkan, menggali potensi yang ada diri. Menuntun dalam proses pendidikan yaitu proses mendampingi. Oke, mencapai kesepakatan. Siap. Ini kita sepakat ya untuk makna menuntun. Menuntun itu kalau saya boleh menganalogikan itu, menuntun kayak kita sedang punya anak kecil yang sedang belajar berjalan itu ya. Kita membimbing, dia itu pengennya kemana sih, mau ke dapur atau mau, tetapi kita tidak terus menuntun terus tanpa ngontrol. Misalnya anak itu mau keluar, mau ke jalan, kita tahan, kita arahkan kembali ke tempat yang aman. Ini mungkin analogi sederhana yang saya simpulkan sendiri tentang arti kata menuntun. Jadi kita sebagai guru nanti bisa membimbing anak ya, berkembang secara holistik tadi ya, sesuai dengan usia tumbuh kembang anak tersebut. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana kata menuntun Anda maknai dalam konteks sosial budaya
daerah. Ini sebenarnya ada pertanyaan yang selanjutnya itu, apakah Anda itu dapat mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks di daerah Anda? Tapi kita fokus ke pertanyaan yang awal saja, yaitu bagaimana kata menuntun itu dapat Bapak Ibu maknai dalam konteks sosial budaya di daerah. Yang pertama, menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Di daerah saya maknai sebagai bentuk suatu usaha dalam membawa seseorang kepada hal yang lebih baik dalam hidup di dalam masyarakat, khusus nanti. Peran guru dalam membimbing, memotivasi, memberikan contoh budaya positif. Mendampingi peserta didik menjadi pribadi yang santun dan berakhlak mulia. Pak Andi, Bu Haselia, kita harus bisa membentuk karakter anak dengan cara menunjukkan keteladanan, memberikan contoh yang baik. Menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah saya, yaitu mengajak murid untuk melakukan kebiasaan. Ini tidak ada namanya ya. Ini punya Ibu Haselia. Ya, Bu Haselia ya. Bu Haselia. Pak. Ya. Dengar, Pak. Haselia. Mungkin ingin berpendapat Ya. tentang Ya, di sini bagaimana kata menurut Anda maknai dalam konteks sosial budaya di daerah Anda. Menurut saya, kita itu cara menuntun tadi kan kita dengan cara mengarahkan atau membimbing. Dengan cara bagaimana kita menunjukkan dulu, memberikan contoh perilaku yang baik seperti apa, sikap yang baik seperti apa. Nanti kan anak-anak bisa mencontohnya dengan sendirinya. Soalnya anak itu kadang kalau tidak diberi contoh kan kadang tidak bisa ya Pak ya. Berdiri sendiri itu anak juga belum bisa. Jadi kita sebagai guru harus memberikan contoh keteladanan yang baik dulu. Begitu. Terima kasih Bu Haselia. Iya Pak. Oke. Ini hampir sama dengan Pak Andi tadi ya berarti ya. Kita harus memang memberikan teladan yang baik. Selanjutnya, saya pingin Bu Pak Iwan, masih adakah Pak Iwan? Pak Iwan ada nggih? Siap. Oke, siap Pak Iwan. Monggo silakan memberikan pendapatnya Pak Iwan terkait menuntun dalam konteks sosial budaya. Baik, terima kasih Bapak untuk menuntun dalam konteks sosial budaya, terutama saya di daerah Jawa, yaitu kita itu memberikan bimbingan, teladan, utamanya teladan ya, dan arahan untuk dapat memahami dan menghargai serta mengikuti norma-norma adat yang ada di daerah tersebut. Matur Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak. Kalau boleh tahu di salah satu adat yang ada di daerah Pak Ikhwan itu yang menurut Pak Ikhwan paling menarik apa? Kalau di tempat saya itu ada sedekah laut, ya, karena di daerah pesisir pantai itu kan Begitu. Siap. Ya, kalau di daerahnya Pak Iwan yang hampir sama, namanya sedekah desa gitu. Nanti biasanya itu ada 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali nanti ada semacam budaya, biasanya adanya payangan itu Pak. Payangan gitu. Tanji. Ya. Biasanya. Ya. Biasanya satu daerah itu ada yang punya keyakinan kalau setiap tahun itu harus ada pentas wayang, ada yang ketoprak juga Pak. Di tempat Iya betul. Kalau di tempat saya 2 tahun sekali Pak. Di sini ada yang keyakinannya itu satu desa itu tiap tahun harus wayang. Ada yang ketoprak itu juga ada. Ini kan juga menurut saya bagus kalau anak-anak itu anak-anak kita kita kenalkan dengan budaya-budaya seperti itu, karena kan saya yakin sekarang sudah jarang anak-anak yang tertarik dengan nonton wayang, nonton ketoprak, itu kan sangat jarang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Terima kasih Pak Iwan. Iya, terima kasih Pak. Mengapa pendidikan murid, ini anak, perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ini
Saya bacakan dulu ya. Karena dua hal ini memberikan landasan penting dalam pembentukan nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Bu Via. Bu Via? Via ada. Bu Via itu nama lengkapnya. Oh, Bu Sofia itu ya? Iya, nah. Bu Sofia ini. Bapak Ibu ini punya siapa ya? Yang paling atas? Via ataukah Bu Sofia? Kalau Bu Sofia nantilah kita skip. Ya, Bapak Ibu saja. Bu Nur Hidayati. Ada ya, Bu Nur ya? Oh iya, silakan Bu Nur Hidayati. Menurut saya, dua kodrat tersebut itu saling berkaitan satu sama lain, Bapak. Yeah. Jadi setiap manusia atau setiap anak itu memiliki dua kodrat, satu kodrat dari alam, yang satu kodrat zaman. Yang kodrat dari alam itu bawaan yang mereka bawa begitu. Jadi ada bakat, ada kemampuan kognitif, setiap anak itu berbeda-beda. Yang di situ nanti Bapak Ibu guru sebagai pendidik yang harus memberikan fasilitas begitu untuk dapat memenuhi kebutuhan murid tersebut. Sedangkan kodrat zaman menurut saya adalah bagaimana anak-anak tersebut itu dapat mengatasi keterampilan, mengatasi perubahan-perubahan zaman. Jadi keterampilan-keterampilan yang bisa kita ajarkan agar anak tersebut dapat bisa mengatasi sesuai dengan zamannya begitu, Bapak. Oke, terima kasih Bu Nur Hidayati. Ya, kalau misalkan contoh ada dua siswa, yang satu itu ada di daerah pesisir, yang satu di daerah pegunungan. Mungkin dalam pendekatan pembelajarannya, memberikan keterampilannya juga pastinya beda, Bu Nur. Jadi di daerah yang tinggal di daerah pesisir, mungkin anak-anaknya harus bisa renang misalnya, atau diberikan kemampuan bagaimana cara menangkap ikan dan mengolah ikan yang lain. Gitu. Kalau di daerah pegunungan dikasih materi itu kan tidak sesuai dengan kodrat alamnya gitu ya, tidak sesuai dengan kodrat alamnya anak ini. Kalau misalkan dikasih cara mengelola ikan, padahal di sana pun ikan itu susah. Menanam sayur cocoknya nih, Pak. Sayur. Oh, nggih, Pak Iwan. Ya, kodrat selanjutnya kodrat zaman. Ini memang kita harus menyesuaikan zaman orang yang pintar dulu. Mungkin sekarang juga tidak begitu pintar dalam artian kalau sekarang tidak bisa mengikuti bagaimana era globalisasi, digitalisasi, otomatis juga sangat tertinggal. Anak-anak dulu sekarang bahkan mungkin Bapak Ibu guru sebagian kecil bahkan kemampuan IT-nya mungkin bisa lebih pandai murid-muridnya ya. Karena anak-anak itu juga memiliki rasa ingin tahu yang mungkin lebih besar, mereka berani mencoba. Makanya ini kita juga memberikan mengarahkan mereka, memberikan kesempatan, memberikan peluang untuk belajar, dan kita harus mengontrol mereka juga pemakaian internet, IT-nya juga, gadgetnya juga. Jadi kalau mungkin kita sekarang melarang anak mengakses internet, menggunakan gadget itu juga mungkin susah. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau mungkin kita bisa mendorong manfaatannya yang lebih maksimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Nur. Terima kasih sekali, Bu Nur. Sama-sama, Bapak. Kita ke yang pertanyaan keempat. Cowok lagi nih. Bapak-bapak yang ingin menyampaikan, silahkan. Yang pertanyaan keempat, Bapak, silahkan Pak Saiful, masih ready Pak Saiful? Masih, Pak? Yap, yes. Oke. Terkait dengan pertanyaan keempat, yaitu apa relevansinya pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran Anda sebagai pendidik.
Mungkin saya lebih kefokuskan istilah berhamba ya. Kalau dalam dunia pendidikan mungkin lebih ke arah berorientasi peserta didik, di mana kita menyesuaikan minat, kemampuan, dan potensi masing-masing dari peserta didik. Gitu Bapak, terkait dengan istilah berhambanya. Terima kasih. Jadi kalau kita memakai istilah berhamba itu kayak malah kita kayak gitu ya, mengikuti keinginan siswa, tapi tidak serta-merta seperti itu ya. Pak Saiful tadi sudah disampaikan Pak Saiful bahwa ya saya setuju bahwa berhamba itu tidak terus kita nganut ke siswa, tetapi kita fokusnya ke siswa. Siswa itu dijadikan sebagai subjek pembelajarannya. Jadi bukan ke gurunya. Kalau kita masih fokus ke guru kan biasanya ngajarnya masih dikte gitu ya, sesuai gini. Tapi kalau misalkan di pelajaran saya di olahraga itu bukan berarti saya sebagai guru itu manut ke siswa. Biasanya kan kalau anak-anak itu olahraga pengen Pak bal-balan kan gitu ya. Bukan berarti kita langsung manut ke siswa bukan, tapi kita memberikan apa ya, memetakan potensi anak. Oh, anak ini memang dia bagusnya di sini, di atletik atau di permainan bola besar atau di yang lain. Jadi kita juga menyesuaikan bagaimana materi pembelajaran yang kita buat, pendekatan pembelajaran yang kita sampaikan ke anak itu disesuaikan dengan hati ke anaknya. Oke, terima kasih Pak Saiful, Bapak Ibu semuanya yang sudah mengisi Padlet-nya. Kita kembali ke sini. Oke. Mungkin ada yang ingin memberikan menanggapi lagi, menyampaikan unek-uneknya terkait dengan filosofi reflektif pemikiran dari KHD. Kalau belum ada, ini saya sampaikan mind map-nya ya. Kelihatan kecil-kecil. Oke, Bapak Ibu, ini adalah peta konsep dari modul 1, refleksi filosofi KHD. Jadi di modul ini, nanti modul yang paling banyak ya Bapak Ibu, jadi di modul ini kita 1 sampai 4. Jadi nanti di akhir 1-4 itu Bapak Ibu membuat aksi nyata. Ya, aksi nyatanya ini butuh effort yang luar biasa kalau yang 1-4 ini. Effortnya luar biasa karena nanti Bapak Ibu di 1-4 itu membuat semacam diseminasi ya. Diseminasi budaya positif. Ini saya spill dulu di awal. Jadi Bapak Ibu di 1-4 ini lumayan effortnya nanti untuk merekam, membuat materi, menyampaikan ke teman-teman. Kita kembalikan ke sini dulu. Di modul 1.1 ini kita mengulas tentang refleksi filosofi pendidikan KHD, diantaranya tentang interpretasi pemikiran KHD, ya, terkait dengan cipta, rasa, karsa, dan karya, ya, yang nantinya akan membentuk sebuah budi pekerti. Ya, di dalam LMS, Bapak Ibu nanti bisa mengulas kembali terkait potret pendidikan Indonesia dari zaman kolonial sampai zaman sekarang. Terus bagaimana kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara itu muncul dan menjadi dasar-dasar pendidikan. Ya. Kelihatan ya, Ibu. Nah, saya kalau boleh ini saya tampilkan ini nggih, LMS-nya nggih. Nanti apa yang harus disampaikan atau diselesaikan. LMS, bismillah, bisa. Oke. Bapak Ibu, ini tampilan
dari LMS sama semua nggih. Karena agak baru karena di sebelumnya, di angkatan sebelumnya kita masih menggunakan SIM PKB. Ya, SIM PKB ini asinkronus yang Bapak Ibu pelajari secara mandiri nggih. Ada 2 jam pelajaran. Ini Bapak Ibu bisa menyelesaikan dengan melalui atau ngeklik semua panel ini sampai ke yang terakhir 11. Ini yang pertama, yang kedua nanti Bapak Ibu bisa menonton video ini. Ya, menonton video kemudian menyelesaikan kuis. Ini pertanyaannya hanya 3 kalau tidak salah. Saya coba hasilnya ya. Ini ada yang Bu Haselia sampai 12 jam itu lupa nutup ya? Atau gimana? Lupa nutup, Pak. Iya, lupa nutup. Jadi belum selesai, masih laptopnya nyala gitu ya? Atau Ya kan, itu kan saya mau lihat dulu toh, Pak. Terus habis itu belum saya isi ternyata jalan terus kan waktunya. Terus baru saya isi tadi. Iya, nggak apa-apa, Bu. Saya kemarin pernah mengerjakan itu sampai 15 jam. Dan ternyata Jadi, kalau sudah ngisi itu nggak bisa dikembalikan lagi, Pak. Iya, bisa dikembalikan. Sudah semua. Ini selanjutnya next ke tanggapan reflektif. Ini bisa Bapak Ibu download dasar-dasar kerangka pemikiran KHD. Selanjutnya asas-asas dan ini sampai ke terakhir budi pekerti, dasar pendidikan. Nah, ini yang Bapak Ibu, nah ini ada tugas ya, karena Bapak Ibu sudah bersedia mengikuti kegiatan ini, pastinya konsekuensinya tugasnya banyak ya, tetapi tidak usah berkecil hati, tidak usah khawatir untuk membuat tugas. Saya yakin Bapak Ibu menyelesaikan tugas ini aman lah, bisa. Ada tugasnya, jadi tugasnya apain gitu ya. Bisa berupa audio atau video. Jadi Bapak Ibu bisa merekam suara saja atau membuat video. Video itu maksudnya bisa Bapak Ibu selfie gitu misalnya ya, ngomong monolog bisa, atau suara Bapak Ibu dijadikan latar gambar yang lain, gambar berjalan atau video, itu silakan. Di audio atau video boleh. Terus ada penjelasan tentang pemikiran reflektif kritis Bapak Ibu dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD. Ya, setelah menyimak video dan membaca 3 tulisan. Tulisan KHD. Sehingga dan dalam audio ini yang paling utama adalah pemaknaan dan penghayatan Bapak Ibu terhadap pemikirannya. Nanti Bapak Ibu juga punya tugas lain, yaitu memberikan komentar dan umpan balik kepada audio yang diunggah oleh teman. Ini ada 2 pertanyaan yang bisa digunakan sebagai panduan. Intisarinya apa? Intisarinya apa sih tentang pemikiran KHD itu? Yang selanjutnya, bagaimana Bapak Ibu memandang diri sebagai pembelajar dan pemelajar. Pembelajar dan pemelajar. Jika dikaitkan dengan pemikiran KHD. Nah, ini ada, tadi saya cek itu 5 ada saya. 1 tambah 1 titin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sekali lagi Bapak Ibu, untuk linknya di drive itu di anyone with the link ya, atau bisa dibagikan semuanya yang memiliki link, karena ini ada contoh mana ya tadi ya, saya
mohon izin saya klik ya. Nah, ini Bu siapa tadi? Bu Hazelia. Ini masih belum dibuka aksesnya. Ini nanti bisa diubah nggih untuk ini punya Pak. Tidak usah saya play ya Pak ya. Atau di play nggak apa-apa ya. Teman-temannya juga bisa ngecek. Ya, ini untuk asinkronusnya Bapak Ibu tentang reflektif kritis pemikiran dari KHD. Ya, ini sudah sampai ke penutup. Kita next. Ini menutup ini. Nggak bisa diklik. Ini hari ini untuk kegiatan selanjutnya adalah ruang kolaborasi. Oke, ini kita sepakati dulu Bapak Ibu. Terjadwal besok. Kalau ini memang bawaan dari LMS nggih, at 9.00. Tapi kita nanti jadwalkan sesuai kesepakatan kelas saja untuk meet-nya. Dan pesan dari BPGP itu sebentar. Tadi yang saya share salah ya Pak ya? Sebentar. Yang saya share tadi kok malah, oh ini benar berarti. Saya share lagi. Ya, pesan dari BPGP untuk pelaksanaan ruang kolaborasi itu setelah jam mengajar paling tidak itu setelah jam 12 siang. Jam 12 siang dan diusahakan tidak malam hari. Ya, jadi paling ideal itu antara jam 1 sampai jam 6 sore. Besok itu Jumatan ya. Kalau kita laksanakan siang saja setengah 2 atau jam 1, bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Besok. Tinggal sendiri ya nih. Monggo kita sepakati untuk ruang kolaborasi yang pertama. Yang diberikan pendidik. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan usul. Kalau saya antara jam 1 setengah 2 itu menurut saya ideal. Jam 1 Pak. Jam 1 saja. Jam 1 Pak, jam 1. Gimana? Jam 1 aman, canda. Siap aman sudah besok. Besok kan Jumat, mungkin masih aman Bapak jam 1. Oke. Siap. Jam 1 nggih. Oke, nanti saya buatkan link untuk besok jam 1 dan besok itu ngapain? Ya, ini saya sampaikan dulu. Jadi besok kita masuk di ruang kolaborasi yang pertama. Ini agak lama. Ruang kolaborasi ada 2. Ada 2 agenda. Ruang kolaborasi 1 dan 2. Kalau di jadwal itu Bapak Ibu, di jadwal awal itu tanggal 22 itu kan lokakarya. Makanya tanggal 22 itu tidak ada ruang kolaborasi. Jadi ruang kolaborasi yang pertama itu hari Jumat, terus ruang kolaborasi yang kedua itu hari Senin. Ya karena memang di jadwal awal itu tanggal 22 ada lokakarya orientasi. Tetapi kemarin saya ngecek jadwal lagi untuk lokakarya di Kabupaten Semarang kalau tidak salah tanggal 29, betul nggih? 29 Juni, mundur 1 minggu kalau tidak salah itu. Jadi untuk besok Jumat itu rukol 1, untuk hari Seninnya kita rukol untuk sesi yang kedua. Lah rukol yang 1 itu nanti Bapak Ibu berkelompok ya. Ini ada 10 itu kalau dibuat 2 itu terlalu banyak, 2 kelompok. 3 saja nih, 3 kelompok. Berarti ada yang 3, 2 kelompok, ada yang 4, 1 kelompok. Jadi kita buat 3 kelompok. Nanti kelompoknya besok saya acak saja nih Bapak Ibu nih. Saya acak kelompoknya.
Sebenarnya untuk besok siang itu kelompoknya harusnya itu sesuai dengan jenjang, tetapi tidak memungkinkan. Karena kalau melihat yang jenjang itu pastinya kan nggak semuanya sama ya, maksudnya nggak semuanya itu rasionya sama, SD-nya berapa, SMP-nya berapa. SMP-nya kalau tidak salah hanya satu saja yang di kelas ini. Terus besok pagi ini nanti berdiskusi tentang kekuatan konteks sosio-kultural di daerah Bapak Ibu sejalan dengan pemikiran KHD. Bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Nah, ini yang nanti bisa Bapak Ibu gunakan sebagai persiapan untuk ruang kolaborasi besok pagi. Dan insya Allah besok pagi biasanya saya membagikan contoh, nanti saya berikan contoh untuk hasilnya ya Bapak Ibu, untuk sebagai sebagai bahan rujukan untuk Bapak Ibu nanti membuat tugas di ruang kolaborasi yang pertama. Demikian, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait LMS, karena saya juga ini LMS masih agak cemumuk Bapak Ibu yang ini, karena kalau yang SIM PKB kan sudah lumayan hafal ya. Yang ini PMM ini memang baru pol pertama ini untuk menggunakannya. Oke, jika sudah tidak ada, saya sedikit memberikan sedikit penguatan terkait dengan materi kita hari ini. Ya, jadi Ki Hajar Dewantara itu memberikan penjelasan kepada kita semuanya ya, bahwa tujuan pendidikan sesuai dengan satu kata yang tadi kita tekankan pada hari ini, yaitu menuntun. Ya, menuntun. Kalau mengutip dari apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara itu kita disuruh untuk menjadi, bukan disuruh ya, kita itu seolah-olah menjadi seorang petani. Ya, petani. Seorang petani itu kalau menanam padi ya jadinya padi, nggak mungkin jadinya jagung, kan seperti itu. Itu dimaksudkan adalah kita menuntun anak, kita membimbing anak sesuai dengan apa yang memang menjadi kodrat anak tersebut. Ya, karena apa? Karena anak-anak itu sebenarnya sudah memiliki garisnya masing-masing. Ya, anak-anak itu sudah memiliki garis samar-samar gitu ya. Kita tugasnya menebalkan garis-garis yang dimiliki anak itu. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kodratnya tadi, kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Kita atau pendidikan itu tujuannya memang menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Agar apa? Agar mereka mendapatkan atau mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Karena nanti anak-anak yang kita didik itu juga akan menjadi manusia secara utuh dan bersosialisasi di dalam masyarakat. Di dalam proses menuntun itu, kita memberikan anak kebebasan. Seperti yang saya analogikan tadi, nonton bayi gitu ya, nonton bayi. Kita memberikan kebebasan, namun sebagai pendidik, kita itu memiliki peran sebagai pamong. Kita menuntun dan kita punya peran sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Ya, seorang pamong itu dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menentukan kemerdekaannya. Di dalam belajar, anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan yang dia miliki itu mempengaruhi kemerdekaan anak yang lain.
demikian yang mungkin bisa saya tekankan untuk Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan berbagai istilah yang baru yang kita pelajari hari ini. Hari ini kita memiliki kata kunci menuntun. Ya. Kata kuncinya menuntun, kemudian di situ ada kodrat alam, kodrat zaman, dan juga kita harus berperan sebagai pamong. Nah, harapannya nanti setelah pembelajaran pada siang hari ini, kita diskusi pada siang hari ini, Bapak Ibu semakin mantap lagi memiliki pandangan atau wawasan terhadap pembelajaran, terhadap reflektif filosofi pemikiran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan sekali lagi harapan saya Bapak Ibu ini tidak puas dengan apa yang sudah kita obrolkan siang hari ini, kita ketemu siang hari ini, supaya Bapak Ibu nanti mencari kepuasan di luar. Ya, mencari kepuasan lagi, maksudnya itu mencari literatur yang lain, mencari bahan bacaan yang lain, atau berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Oke, demikian untuk sesi kita. Saya share lagi. Sudah. Saya ingin satu umpan balik dari Bapak Ibu. Saya tunjuk saja ya, biar cepat ya. Bu Susanti, silakan Bu Susanti. Ini ada satu pertanyaan. Kira-kira di hari ini, Bu Susanti, oke ada ya, ready ya. Bu Susanti, Ya, Pak, ready. Saya ingin mendengarkan Bu Susanti. Hal menarik apa yang Bu Susanti dapatkan, alami selama Bu Susanti kemarin itu 2 hari ke belakang ya, membuka LMS, mempelajari modul 1 terkait pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara. Kira-kira sampai hari ini, kira-kira apa sih yang menarik menurut Bu Susanti? Silahkan. Yang menarik dari saya sih, kemarin kita tahu ya tentang perjalanan sejarah pendidikan di Indonesia itu, tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana yang mungkin awalnya sebenarnya saya pun masih kurang paham lah memahaminya, untuk alurnya itu seperti apa dan bagaimana. Ternyata setelah mempelajari, kita lebih tahu, mungkin nanti kita bisa mengimplementasikannya untuk di kelas, mungkin di sekolah-sekolah yang lain juga. Saya bisa mengimplementasikan di kelas saya untuk membawa anak-anak, mengarahkan anak-anak dengan proses pendidikan yang merdeka. Mungkin dengan kita mengantar mereka, mengatur ya dengan pendidikan yang berbeda lah dengan zaman yang pernah saya alami dahulu. Karena kalau dulu mungkin ibaratnya terkenal guru-guru sangat galak, kita harus benar-benar patuh. Nah, kalau sekarang kita harus membawa anak ini dengan kasih sayang, kita harus merangkul mereka. Ya mungkin kita dengan lebih lembut lah untuk anak-anak ini, tidak seperti dahulu. Seperti itu. Dan untuk hari ini, alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan teman-teman, di mana meskipun kita belum pernah bertatap muka, hanya lewat dunia maya. Semoga terjalin silaturahmi untuk kedepannya lebih baik dan solid lagi, bisa saling membantu. Salam kenal, semoga nanti bisa kita agenda untuk bertemu dan bersilaturahmi langsung. Seperti itu Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Susanti, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, hari ini kita sudah 1,5 jam. Ya, ini ada yang masih di sekolah tadi, Bu Nunung di sekolah nggih? Masih Bu Laila di sekolah. Pak Andi di sekolah, Pak Andi? Masih di sekolah, Pak. Masih di sekolah semua. Ada yang sudah di rumah? Sudah. Di sekolah semua nggih? Oke. Ya, ini hari Kamis, belum jempol ya, belum absen. Bapak Ibu, terima kasih untuk pertemuan pada hari ini, pertemuan perdana kita. Saya berharap tidak bosan ketemu saya, dan nanti mungkin saya japri kalau misalkan Bapak Ibu ada yang terlewat isiannya atau tidak apa-apa nggih Bapak Ibu nggih. Jangan kaget nggih. Biasanya terus mak plus aku di WA Pak Agus.
terus mak plas waduh apa iki gitu. Jadi dan tidak usah sungkan untuk saling berbagi atau tanya aja nggak apa-apa Bapak Ibu, di grup nggak apa-apa, terus japri juga nggak apa-apa. Silakan kita memaksimalkan komunitas kita supaya nanti kita bisa mencapai tujuan yang sudah Bapak Ibu rencanakan di awal. Insya Allah nanti kita bisa selesai bareng, lulus bareng. Begitu Bapak Ibu, untuk pertemuan perdana ini sekali lagi saya mohon maaf jika ada kekurangan yang saya sampaikan. Besok siang kita ketemu lagi dengan semangat baru, ya Bapak Ibu, dengan perasaan yang lebih gembira dari hari ini. Sebelum selesai, berdoa dulu. Ini Bapak-Bapak yang memimpin doa. Pak Indra, monggo dipimpin berdoa dulu Pak Indra. Ya, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih Pak Agus. Saya pimpin doa menurut agama Islam. Bila ada yang lain keyakinan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan biyafi na'amahu wa ikafi umayyidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya dzalik. Allahumma salamatan fi dinina wa afiyatan min jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina. Allahumma hawin alaina fi syakaratil mautina. Allahumma dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana ya Allah, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Indra. Pak Indra. Ya, kita sesi yang utama foto-foto Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ini yang biasanya gaya Bu Nunung. Mohon tolong untuk mengarahkan gaya kami. Nanti gayanya ikut Bu Nunung ya. Ya, yuk. Bu Nunung gaya. Saya nggak bisa gaya Pak. Bu Fian itu kelihatannya bisa itu. Siapa Bu? Saya nggak bisa gaya Pak. Ya Pak, monggo kita bergaya Pak. Kita harus bahagia loh Pak. Oh Bu Laila, silakan. Ya Pak. Yuk, gayanya Gini ya Pak, gaya love ya Pak. Iya, kalau ini yang mencet siapa ini? Siapa ya Pak yang mencet? Oh iya, saya mencet. Ya udah, satu aja gini Pak, nggak apa-apa. Oh, gini. Iya, saya gini. Bapak Ibu gini, saya gini. Ya, baik. Ya, siap. 1, 2, tahan. Oke. Bapak Ibu juga bantu screenshot ya. Kalau misalkan enggak. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Fotonya langsung saya kirim ke grup. Oke. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Besok kita ketemu lagi. Tetap semangat ya. Nanti setelah ini Bapak Ibu kembali ke rumah, mandi, menunaikan tugas negara untuk ibu-ibu ya. Bapak-bapak juga. Kalau ada yang mancing, nanti mau mancing nggak Pak? Bapak-bapak biasanya kan ya. Oke, nanti kita ketemu lagi besok ya Bapak Ibu. Untuk kelompoknya nanti saya share besok pagi untuk kelompoknya saya share. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih Bu Sofi. Ya, Bu Sofi, terima kasih. Bu Astia, terima kasih. Mohon izin meninggalkan meet nggih Bapak Ibu. Nggih.